saudara sekalian. Perkenalkan, saya Bervi Octavian Josephus Thomas Franz. Asal saya dari Kota Medan. Asal gereja saya dari GPIB Anugerah Pangkalan Berandan. Saat ini saya sedang berkuliah di Universitas Kristen Duta Wacana, Fakultas Teologi, Angkatan 2017. Selama 5 bulan ke depan, saya akan melakukan praktek kejemaatan di GPIB Bukit Kasih, Surabaya. Kiranya kehadiran saya di tengah Bapak Ibu Saudara sekalian bisa menjadi berkat di dalamnya. Terima kasih. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat datang, dan selamat beribadah di hari Minggu ke-18 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Ana Warela Tehu Peuri. Marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah kita dalam persekutuan kita. Kita menyambut dengan nyanyian Kita Bakti nomor 16 bait 1 dan 2. Kami menjadi
Jemaat, mari kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Injil Yohanes 12 ayat 26 sebagai nats pembimbing. Firman Tuhan menyatakan, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Terimalah salam rasuli. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu dan menyertaimu juga. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat, mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud, sembah dan memuji nama Tuhan. Layakkan kami dan perkenankan kami atas ibadah ini Tuhan. Sembah sujud dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu, sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga kami melalui kami, banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita memuji Induk Bakti nomor 240 bait yang pertama. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib bagi umat yang mau percaya padanya. Kasih Tuhanku sungguh nyatalah bagi umat yang mau bersandar padanya. Kasih Tuhanku nyata tak pernah berubah, agung dan besar melebihi segalanya. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib bagi umat yang mau percaya padanya. Jemaat, kita akan membaca sebagian daripada firman Tuhan
dari kitab Kisah Para Rasul 19 pada ayat pertama hingga ayatnya yang ke-12. Namun sebelumnya mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Saat ini ya Bapa, di hari yang baru kami datang pada Tuhan, seraya mengucap syukur dan mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk dalam ibadah saat ini. Sekalipun kami di rumah tangga kami masing-masing, tetapi firman ini akan selalu hidup di tengah-tengah kehidupan pribadi dan keluarga kami. Untuk itu ya Tuhan, berkatilah kami yang sudah mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Marilah berdiri untuk mendengar pembacaan firman Tuhan melalui kitab suci. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 19 ayat pertama hingga 12 yang menyatakan, Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat dalam Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya. Sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan dan kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi.
Jemaat dipersilakan duduk. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Sudah berapa lama Anda mengenal Tuhan dalam kehidupan Anda sehari-hari? Sudah berapa lama Anda menempatkan Dia dalam kehidupan saudara dalam setiap kondisi apapun? Ketika kita mengakui bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan, anak-anak Tuhan yang selalu diberkati, mengakui bahwa Dia adalah segala-galanya, tanpa Dia kita bukan siapa-siapa. Terlebih ketika kita mengakui akan keberadaan Dia dan mau memberi diri untuk lebih dekat lewat baptisan yang saudara dan saya sudah menerimanya. Ketika baptisan itu telah kita terima, sejauh mana pemahaman saudara tentang baptisan dalam kehidupan Anda? Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kekristenan bukan hanya sebuah nama, tetapi kekristenan adalah sebuah kehidupan yang dimana menerapkan kehidupan Allah dalam kehidupan kita lewat pekerjaan Roh Kudus yang diberikan untuk bergerak melakukan segala aktivitas dan menunjukkan jati diri kita bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ketika Paulus berbicara dengan orang-orang yang berada di Efesus, dalam pembacaan kita tadi, Kisah Para Rasul 19 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-12. Perjumpaan antara Paulus dengan mereka. Tetapi ketika dalam sebuah percakapan demi percakapan, Paulus menjumpai sesuatu hal yang menjadi pertanyaan di dalam benaknya. Nah, dia mengetahui mereka sudah menerima Allah, tetapi ada sesuatu hal yang saya mau bertanya, karena belum saya temukan di dalam diri mereka. Pertanyaan itulah yang muncul pada ayatnya yang ke-2b. Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Tanpa berpikir, tanpa mengevaluasi apa yang ditanyakan oleh Paulus, dengan respon mereka langsung menjawab, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ketika mereka menjawab pertanyaan Paulus, Paulus merasakan sesuatu hal yang tidak enak dari jawaban mereka, karena ketika mereka mau memberi diri untuk dibaptis, mereka harus memahami mengapa diri mereka harus dibaptis. Maka kembali Paulus bertanya lagi, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Mereka menjawab dengan lantang, dengan baptisan Yohanes. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, menurut Paulus mereka mengenal dan percaya kepada Yesus Kristus.
berdasarkan pernyataan mereka bahwa mereka telah memberi diri untuk dibaptis, tetapi mereka merasa belum dan bahkan tidak pernah mendengar akan tentang Roh Kudus. Hal ini ditemukan juga pada pembacaan sebelumnya, di mana keadaan Apolos sebelum ia bertemu dengan Aquila dan Priscilla. Maka seperti Aquila dan Priscilla mengajar Apolos, begitu pula Apolos mengajar ke-12 orang tersebut. Lalu ketika mereka percaya, mereka semua menerima Roh Kudus, sama seperti orang-orang percaya di Yerusalem pada saat peristiwa Pentakosta. Ini memang perlu disampaikan. Tetapi mari jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, seseorang dapat bertumbuh dan berkembang dalam iman dan pengharapan dalam Tuhan apabila ia mau benar-benar hidup dalam ketaatan dan disiplin rohaninya. Ia mau mengerti panggilan Tuhan kepada dirinya, dan ketika ia merasa bahwa dirinya ini diberkati, maka dia memberikan dirinya untuk dibaptis. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, mau merenungkannya, dan mau memberikan waktu untuk Tuhan bersama dengan dirinya. Tetapi bukan hanya pengakuan saja. Kita tahu bersama bahwa iman yang kita miliki itu harus diwujudkan dalam perbuatan, dalam perkataan dan pikiran kita, karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Mengapa orang-orang yang di Efesus ketika ditanyakan oleh Paulus, kamu percaya dan apakah kamu sudah menerima Roh Kudus? Karena mereka hanya menjadi pengikut yang notabene hanya ikut kata orang saja, dengan tidak sungguh-sungguh untuk menyerahkan diri. Pada akhirnya mereka berkata dengan gampang, belum. Kami tidak pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, maka tergeraklah Paulus. Walaupun mereka dengan jumlah hanya kira-kira 12 orang, selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadah itu dan mengajar dengan berani. Ia berusaha meyakinkan mereka tentang pekerjaan Allah. Dia berusaha meyakinkan mereka tentang mujizat-mujizat Allah. Sekalipun ada dalam pergumulan. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tidak semua orang tertarik memang dengan firman Allah. Dia berasa yang penting saya mempunyai kepercayaan. Soal hidup saya bagaimana nantinya itu urusan saya dengan Tuhan. Sehingga terkadang firman ini hanya ditempatkan pada rutinitas saja. Tidak ada penguasaan diri untuk menjadi saksi. Makanya banyak sekali orang-orang sekarang gampang menggadaikan imannya dengan tawaran-tawaran dunia, karena dia tidak menempatkan Allah dengan sesungguhnya dalam dirinya. Dia bingung dengan keadaan di sekelilingnya. Bahkan ketika dikatakan
sejak dalam kandungan ibumu engkau telah diberikan Roh Kudus. Dia tidak paham. Mengapa? Karena dia hanya mengenal Tuhan lewat ucapan saja. Sehingga hal yang sama bisa ada pada pembacaan kita. Pada saat Paulus mengajarkan tentang kerajaan Allah, tentang kebenaran firman Allah, tentang mujizat-mujizat, ada di antara mereka yang tidak tertarik. Bahkan firman mengatakan malahan ada yang mengumpat. Meninggalkan. Tetapi Paulus tidak menghentikan apa yang sudah menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Orang yang lari dari Tuhan, orang yang tidak senang dengan firman Tuhan, orang yang tidak senang dengan pemberitaan firman Tuhan, dia punya urusan dengan Tuhan. Tetapi ketika Anda dan saya dipilih untuk memberitakan firman Tuhan, maka haruslah kita kuasai diri kita dalam segala hal. Kita harus sabar. Sabar dalam segala hal. Ketika kita baca dalam 2 Timotius 4 ayat 5 dikatakan, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayanan. Ini yang menjadi pegangan. Ketika Anda diberikan kuasa Roh Kudus, maka itu yang akan terjadi pada diri Anda ketika Anda berdoa. Anda mendoakan diri Anda mendoakan orang lain dengan penuh kesungguhan hati. Maka kuasa Allah ada pada dirimu, dan tidak pernah Tuhan mempermalukan orang-orang yang bekerja, melayani Dia dengan sungguh-sungguh. Maka terwujud dalam pembacaan kita ayat yang ke-11 dan 12. Oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kan yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkan atas orang-orang sakit. Mereka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, jangan hanya jadi orang Kristen untuk identitas KTP saja, tetapi jadilah murid Kristus yang hidup di dalamnya, yang mau melakukan pekerjaan-pekerjaan pelayanan yang telah dipercayakan kepadamu. Ketika Anda memberikan diri untuk memberikan diri kepada Tuhan, dengan segala apapun yang Anda hadapi. Tadi saya katakan, orang yang melayani dengan sungguh-sungguh, orang yang melayani di balik penderitaan, di balik kesukaran, di balik penolakan, ketika ia tampil atas nama Tuhan dengan hatinya yang penuh dengan kejujuran, Tuhan tidak akan mempermalukan dia. Maka mujizat itu akan nyata dalam pelayanannya. Mari jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, lewat kebutuhan kita sehari-hari, mari kita nyatakan kasih Allah. Dan benar-benar kita menempatkan Dia dalam setiap kehidupan yang kita jalani. Orang yang mengalami kehadiran Roh Kudus akan terlihat nyata dalam kehidupannya sehari-hari. Dalam tutur kata, dalam tingkah lakunya, dia selalu membawa damai sejahtera, sukacita, dan dia berani bersaksi sekalipun ada penolakan. Orang yang melihat kehadiran Allah dalam dirinya, akan Allah berikan kepada dia damai sejahtera. Roh Kudus yang akan selalu menguasai hidupnya.
Dan jangan pernah ragukan penyertaan Allah dalam hidupmu. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Baptisan bukan hanya menjadi tanda bahwa Anda adalah anak Allah di sorga kelak. Tetapi baptisan juga adalah tanda bahwa Anda adalah rekan kerja Allah untuk membangun gerejanya di dunia dengan situasi saat ini. Percayakanlah dirimu dalam tuntunan kasih sayang Tuhan. Tunjukkan bahwa engkau adalah anak-anak Allah yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga orang tidak meragukan akan keberadaan dirimu. Orang tidak bertanya-tanya siapa Allah itu. Jangan sampai kita seperti di Efesus yang bertanya, apakah engkau orang Kristen? Kita jawab iya. Apakah engkau sudah merasakan Roh Kudus? Apa itu Roh Kudus? Hati-hati dengan tutur kata kita. Karena salah berucap, maka kita yang akan menanggung resikonya. Untuk itu jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pergumulan kita untuk orang-orang yang menyangkal keberadaan Kristus, pergumulan kita untuk orang-orang yang masih meragukan kuasa Roh Kudus, tentunya masih kita alami sampai saat ini oleh sejumlah orang-orang yang kita kenal. Mereka telah menjadi orang-orang Kristen yang bahkan sudah dibaptis. Kita percaya karena itu kita butuh perubahan. Perubahan itu dapat kita jalani dan kita nyatakan kepada orang lain manakala kita sungguh-sungguh membuka diri untuk dilengkapi oleh Roh Kudus. Supaya Anda merasakan Roh Kudus itu ada pada diri Anda. Hiduplah dalam pertobatan yang sungguh dan memberi diri untuk dipakai Tuhan untuk kemuliaan namanya dimanapun saudara berada. Pergunakan waktu yang Tuhan berikan kepadamu. Jadikanlah hidupmu berkat bagi siapapun. Jangan pernah hidup dengan waktu yang disia-siakan dengan hanya melihat sisi kehidupan orang lain, dengan hanya memberikan penilaian-penilaian kepada orang lain. Manusia selalu memberikan penilaian-penilaian negatif terhadap hidup orang lain, karena dia menilai dengan kacamata dia. Sehingga pada akhirnya hidupnya dalam kesia-siaan. Harus saudara ingat, dalam sehari Tuhan berikan waktu kepadamu. Itu adalah kesempatan yang luar biasa, yang Tuhan mau pakai saudara untuk menjadi alat di tengah-tengah keberadaan kehidupan saudara. Gumuli panggilan Tuhan dalam setiap kehidupan yang diberikan padamu. Saya selalu mengatakan seberat apapun kehidupan kita di dunia ini, saudara dan saya tidak berjuang sendiri. Ada Tuhan yang selalu menopang kita. Roh Kudus telah diberikan dalam diri kita. Jangan buat Roh Kudus itu tidur hanya dengan tingkah laku kita, yang pada akhirnya membawa kita kepada kebinasaan yang sia-sia. Hari ini firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya untuk menjadi bagian kerajaan Allah. Baptisan yang saudara dan saya sudah terima adalah yang menuntun langkah-langkah kita untuk menjadi anak-anak Allah, pemilik kerajaan Allah, dengan satu syarat: pelihara iman, jaga tutur katamu, dan minta Tuhan selalu untuk menuntun langkahmu, dan doakan dirimu dan keluargamu dan siapapun orang yang ada di sekitarmu. Hari-hari yang kita lewati banyak tantangan, bahkan banyak kejahatan. Tetapi ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan pakai saudara untuk menjadi alatnya. Kalau dalam pembacaan kita sangat jelas ayat 11 dan 12.
mujizat itu akan nyata bagi saudara yang selalu hidup takut akan Tuhan. Bahkan dalam pekerjaan-pekerjaan apapun, ketika saudara membawa nama Tuhan, maka Tuhan akan melengkapi saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat, mari kita merespon firman Tuhan dengan menyanyikan Gita Bakti 277 bait 1 dan 2. Firman Tuhan sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Tuhan hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Firman Tuhan jadi pandumu, janganlah andalkan egomu. Sangkal diri sebagai hamba-Nya, jadi saksi setia dan tekun. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Mari jemaat berdiri untuk bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut kita masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk dan mari kita sehati dalam doa syafaat. Kita berdoa. Setiap firman Tuhan selalu menegur dan mengingatkan kami. Kami sangat berterima kasih karena kami diberikan waktu dan kesempatan yang begitu indah untuk kembali bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman yang selalu kami terima itu bukan hanya pembacaan sebagai rutinitas saja di dalam ibadah hari Minggu maupun dalam ibadah keluarga bersahaja. Tuhan, inilah kami. Ampuni kami sehingga kami dapat menyadari akan kehidupan kami yang sangat berarti di depan-Mu. Kami pelihara iman kami. Kami tidak akan pernah sangkali apa yang sudah kami imani bersama Tuhan. Terlebih ketika kami sudah mengaku dalam baptisan yang kami boleh terima sebagai warga kerajaan Allah. Ampuni kami karena ketidakmampuan kami untuk melihat keadaan di sekitar kami. Ampuni kami karena hal-hal duniawi membawa kami lupa dengan janji kami. Tuhan, inilah penyesalan diri kami. Dan kiranya Tuhan mau mengangkat kami, membawa kami kembali kepada jalan yang Engkau tentukan. Setiap ucapan demi ucapan yang kami keluarkan dari mulut kami, itu kiranya ya Tuhan
dapat menjadi berkat dan tidak menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang ingin melihat Kristus di dalam kehidupan kami. Keteladanan yang Engkau berikan, kiranya itu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari dan dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami mau berdoa untuk keberadaan hidup kami di tengah-tengah dunia ini, yang dari hari ke hari dengan situasi dan kondisi yang saat ini masih banyak yang terkapar sakit karena COVID-19. Masih banyak saudara-saudara kami, anak-anak Tuhan menjerit karena harus mengalami suatu penderitaan yang dikeluarkan dari pekerjaan, di PHK dan lain sebagainya. Sehingga kebutuhan hari-hari keluarga mereka hanya bisa menundukkan kepala kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau menggerakkan orang-orang yang selalu memiliki berkat, yang merasa berkat mereka lebih, tergerak untuk memberi dengan penuh sukacita. Menopang orang-orang yang selalu membutuhkan pertolongan daripada mereka. Jangan biarkan ya Bapa, anak-anak-Mu menjerit karena kelaparan, karena kesusahan, hanya karena virus yang sampai saat ini Tuhan kami tidak tahu kapan akan berakhir. Biarlah kami tetap pelihara iman kami, tetap kuat di hadapan Tuhan, dan dalam pengharapan yang tidak sia-sia. Kami berdoa bagi saudara kami yang harus terbaring dalam sakit penyakit yang mereka derita, di tempat pembaringan mereka. Jika saat ini mereka mendengar akan firman Tuhan dan mendengar hamba berdoa buat mereka, Tuhan Engkau pulihkan, Engkau angkat sakit penyakit yang mereka derita. Jangan biarkan mereka terbaring dalam kelemahan tubuh mereka. Engkau mengenal hati mereka ya Tuhan. Mereka ingin hidup dengan tubuh yang sehat. Tuhan tolong pulihkan, Tuhan jamah, berikan kuasa-Mu dan mujizat-Mu kepada mereka yang saat ini membutuhkan jamahan-Mu ya Tuhan. Sehingga mereka merasakan sukacita. Tubuh yang mereka miliki, dalam kelemahan semuanya itu dari Tuhan. Sehingga mereka percaya hanya mujizat itu datang daripada-Mu. Tuhan, dengarkan setiap doa orang-orang yang mereka kasihi. Seorang istri mendoakan suaminya yang terbaring dalam sakit. Seorang istri mendoakan suami dan sebaliknya, seorang suami mendoakan istrinya. Bahkan orang tua yang mendoakan anak-anak mereka. Begitupun sebaliknya anak-anak mendoakan orang tua mereka. Hidup adik dan kakak, saling mengasihi dan saling menguatkan di dalam Tuhan. Sekalipun jarak memisahkan, dengan topangan doa mereka semakin kuat, terlebih ketika mereka dalam kelemahan tubuh. Kepadamu Bapa kami berseru, pemerintah kami yang berupaya untuk dapat mengatasi, bahkan mengurangi akan virus COVID-19 untuk tidak menular satu dengan yang lainnya. Kiranya ya Tuhan, umat-Mu dapat memahami dan menjaga akan keterbatasan interaksi mereka. Mereka menjaga diri mereka dengan protokol yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Semuanya itu adalah untuk kebaikan hidup mereka. Kami berdoa bagi para tim medis, para dokter ya Tuhan. Mereka selalu berupaya untuk memberikan perhatian. Para juru rawat, mereka meninggalkan keluarga mereka sehingga mereka memberikan perhatian kepada pasien-pasien yang saat ini membutuhkan pengobatan daripada mereka. Kadang mereka lelah ya Tuhan. Bahkan mereka tidak peduli dengan keberadaan tubuh mereka, sehingga mereka pun juga dapat terkena virus ini. Bapa, dalam pengabdian mereka Engkau mau melihat
Dan orang-orang yang saat ini ya Tuhan, yang tidak peduli dengan kesehatan mereka, Engkau mau ya Bapa campur tangan di dalamnya, mengingatkan mereka, mempunyai rasa kasih kepada orang lain, terlebih orang lain yang punya rasa peduli begitu besar terhadap mereka. Di dalam doa kami saat ini, kami berdoa bagi para orang tua kami yang semakin lanjut usia. Tuhan berkati dan berikan kekuatan bagi mereka ya Bapa. Anak-anak mereka mendoakan, merawat mereka dengan cinta kasih. Mereka yang sudah sangat terbatas aktivitas, tetapi mereka tetap sukacita sekalipun mereka tidak dapat melakukan aktivitas di luar rumah. Tuhan, kami berdoa bagi setiap rumah tangga, lepas rumah tangga dalam kehidupan mereka. Tuhan berkati. Mereka selalu punya waktu untuk beribadah pada Tuhan. Kami berdoa bagi anak-anak kami dengan kondisi yang saat ini. Mereka harus belajar lewat online. Tuhan, Engkau berkati para orang tua dengan kebutuhan anak-anak mereka. Biaya yang dibutuhkan, Tuhan campur tangan dengan fasilitas saat ini, sehingga anak-anak mereka tidak ketinggalan akan pelajaran-pelajaran. Tuhan Yesus, ampuni jika di antara mereka ada yang mengeluh karena keadaan ekonomi. Ampuni mereka yang hanya bisa berseru pada Tuhan, namun tidak percaya dengan kuasa-Mu. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Berkati ya Bapa pelayanan di Jemaat GPIB Bukit Kasih. Tuhan berkati setiap pelayan-pelayan yang tergerak untuk mau melayani Tuhan dan saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Bagi jemaat kami ya Tuhan, kami serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Biarlah ya Bapa mereka yang bersuka cita dalam minggu berjalan karena pertambahan usia, Tuhan berkati usia kelahiran maupun pernikahan. Bahkan program pekerja dalam pelayanan di Jemaat Bukit Kasih Surabaya ini juga Tuhan campur tangan. Terlebih kerinduan kami ya Bapa, di mana keberadaan jemaat lewat krisis center, lewat komisi diakonnya. Tuhan, mereka tergerak dengan penuh kasih untuk mempunyai rasa peduli dalam hal memberi berkat. Kiranya jemaat tergerak hatinya untuk memberikan sebagian berkat mereka untuk disalurkan dalam krisis center ini. Pakai kami jadi alat Tuhan. Gereja-Mu harus hidup dengan pelayanan-pelayanan dengan orang-orang yang tergerak hati untuk mau melakukan kasih dengan wujud nyata. Kasih tidak hanya diam, kasih tidak hanya sebagai sebuah ucapan, tetapi kasih itu harus dilakukan dalam sebuah pergerakan yang nyata. Kerinduan jemaat-Mu ini Tuhan, Engkau berkati. Inilah doa syukur kami Tuhan. Jika di antara mereka ada dalam pergumulan kehidupan, Tuhan dengarkan seruan mereka. Para janda, duda, dan anak yatim piatu, pelihara iman mereka, kuatkan mereka lewat kasih-Mu dengan orang-orang yang ada di sekitar, sehingga pelayanan ini nyata dalam memuliakan nama Tuhan. Inilah doa syukur kami ya Bapa. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
pengucapan syukur. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, marilah memberi persembahan kepada Tuhan sebagai tanda syukur kita atas berkat yang telah dilimpahkannya. Firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 dan 10 yang menyatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bencana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. Nyanyian persembahan kita bakti 246, bait yang pertama, aku mau bersyukur. Aku mau bersyukur di antara bangsa-bangsa. Aku mau bermazmur bagimu ya Tuhan, karena kasih-Mu besar mengatasi langit tinggi. Kebenaran-Mu sampai menembus awan. Ditinggikan diri-Mu di atas langit. Kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Jemaat, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Dalam doa syukur, kita berdoa. Ya Allah Maha Murah yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Kristus kepada kami, Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadilah persembahan ini berkat bagi orang lain, dan terimalah serta kuduskanlah, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Warta Jemaat Minggu ke-18 sesudah Pantekosta 4 Oktober 2020, kami hanya membacakan intisarinya saja. Ucapan terima kasih. Presbiter yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Ana Awarela Tehupiori STH yang sudah memberikan firman Tuhan. Bagi warga jemaat yang sudah digerakkan hatinya untuk memberi kolekte ibadah minggu
pengucapan syukur dan keluarga, dan lain-lain. Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja memberkati. Poin yang kedua, perjamuan kudus. Akan dilaksanakan ibadah perjamuan kudus pada hari Minggu 11 Oktober 2020 pukul 9 pagi WIB. Pelayanan firman Pendeta Elia Hartono Unpapar STH dan Pendeta Ana Awarela Tehupiori STH, dan akan disiarkan secara live melalui channel YouTube GPIB Bukit Kasih Surabaya. Majelis jemaat akan membagikan roti dan anggur ke setiap keluarga. Diharapkan kepada warga Sidi dapat mempersiapkan diri dengan baik. Tuhan memberkati kita. Poin yang ketiga, pengadaan laptop. Untuk menunjang streaming ibadah hari Minggu dan ibadah keluarga bersahaja, saat ini dibutuhkan laptop dengan spesifikasi sebagai berikut. Merek SP 14S Ryzen 53500 8 GB seharga Rp8.500.000. Bagi jemaat yang berkerinduan untuk membantu dapat menyerahkan bantuannya ke kantor gereja setiap jam kerja, Selasa, Sabtu jam 8 sampai jam 17 WIB melalui rekening Bank Mandiri, Kantor Cabang Pembantu Surabaya, Citra Raya, Giwok. Nomor rekening 142004 888 6666 atas nama GPIB Jemaat Bukit Kasih Surabaya. Atas perhatian dan bantuan jemaat kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah Warta Jemaat 4 Oktober 2020. Terima kasih atas perhatian warga jemaat yang telah mendengar intisari Warta Jemaat ini. Presbiter yang bertugas pada hari ini mengucapkan selamat hari Minggu bersama dengan Tuhan yang akan memberkati kita semua. Sampai jumpa pada ibadah Minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, mari berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Pancarkan sinar terang Tuhan, hai 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 pancarkan, oh hai pancarkan sinar terang Tuhan, hai pancarkan, oh hai pancarkan
Jemaat Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.